Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di samping saya sudah ada sebuah mesin las lagi yang akan kita coba di kesempatan kali ini. Dari merek AI Power MMA 120 Lite. AI Power ini adalah brand internasional ya rekan-rekan ya, dan sekarang sudah mulai masuk di Indonesia. Jadi karena brand internasional, saya rasa ini akan cukup menarik ya untuk kita review. Oke rekan-rekan, nggak usah lama-lama, kita akan langsung unboxing, kita akan cek, kemudian nanti kita akan coba dan kita akan review bagaimana performa dari brand internasional AI Power ini untuk mesin lasnya MMA 120 Lite. Baiklah rekan-rekan, ini adalah mesin las yang akan kita review kali ini dari merek AI Power dengan model MMA 120 Lite DC MMA Inverter Welder. Untuk spesifikasinya di sini kita akan cek current ring-nya DC 30 sampai 120 ampere. Kemudian operating voltasenya ada di 24,8 volt. Duty cycle-nya ini adalah 35%. Oke, kita lanjutkan. Untuk langsung kita buka saja untuk kemasan dari kardusnya ini. Kita akan keluarkan isinya dan nanti kita akan cek satu persatu seperti apa untuk kualitasnya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya kelengkapannya yang disertakan dalam paket pembelian AI Power. Kita akan cek satu persatu. Yang pertama di sini ada buku manual instruksi ya rekan-rekan ya, cara penggunaan dan keselamatan dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ini ada kunci L ya, belum tahu buat apa. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kaca hitam. Ini kita dapat rakit dengan bagian handle ini dan topeng lasnya. Jadi nanti menjadi sebuah satu set topeng las ya. Nanti kita rakit. Kemudian di sini ada sikat kawat. Sikat kawat, kemudian ada palu kecil untuk membersihkan sisa-sisa pengelasan. Kemudian kita akan cek untuk stang masanya. Untuk kabelnya lumayan besar ini rekan-rekan ya. Lumayan besar. Kemudian untuk konektor terminalnya nanti di sini adalah menggunakan kuningan sehingga bagus. Kemudian untuk stang jepitnya ini juga besar ya rekan-rekan ya. Kemudian ada bagian tembaganya untuk koneksi di bagian dalamnya sehingga ini nanti akan lebih bagus. Oke, yang selanjutnya kita akan cek untuk stang elektrodnya ya. Ini kabelnya panjang ya rekan-rekan ya, panjang. Kemudian untuk bagian konektornya ini menggunakan kuningan juga. Dan untuk bagian stang elektrodnya ini kualitas bahannya juga bagus, tahan panas. Dan untuk bagian klem atau penjepitnya ini juga menggunakan tembaga. Jadi untuk koneksinya nanti akan lebih bagus terhadap elektrodnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk unit utamanya. Bentuknya seperti ini ya rekan-rekan ya. Saya suka dengan desainnya, warnanya merah dan hitam jadi kelihatan lebih sangar. Kemudian kalau dari segi body-bodinya ini terbuat dari plat besi, terlihat lebih tebal ya rekan-rekan ya. Kemudian ada mereknya AI Power dan ventilasi udara di bagian depan. Untuk sisi kirinya juga ada merek AI Powernya, kemudian ada ventilasi udaranya juga. Kemudian di bagian atas ada handle atau pegangan dapat kita lipat. Ini lumayan bagus untuk bahannya, plastiknya keras ya rekan-rekan ya, jadi tidak lentur saat kita angkat seperti ini. Ini sebenarnya ada tempat untuk pemasangan tali, tapi talinya tidak disertakan di pembelian ya rekan-rekan ya, kita bisa beli sendiri. Kemudian di bagian belakang ada fan atau kipas, kemudian ada tombol power on off, ini tapi tidak ada lampunya. Untuk kabel inputnya menggunakan steker yang besar, ada RD-nya juga. Untuk kabelnya menggunakan penampang 1,5 mm persegi, jadi lumayan bagus ya rekan-rekan ya. Untuk tampilan bagian depannya seperti ini, ada platnya, kemudian untuk ada casingnya plastik di bagian tepi-tepinya. Kemudian yang paling bagus ini ya rekan-rekan ya, dia ada indikator digitalnya untuk settingan ampere. Kemudian ada indikator powernya, kemudian indikator overloadnya. Kemudian dari samping kanannya di sini untuk pengaturan current atau ampere dari mesinnya. Di bagian atas tertulis MMA 120, bagian bawahnya IGBT DC MMA Inverter Welder. Kemudian ada sirip-sirip untuk ventilasi udara. Kemudian di bagian bawahnya di sini terminal, sebelah kanan untuk negatif dan sebelah kiri untuk terminal positif.
Nah, seperti itu rekan-rekan ya untuk body dan build quality. Sekarang kita akan langsung melakukan beberapa pengukuran. Yang pertama kita akan ukur untuk berat dari mesin las AI Power ini. Beratnya di sini tertera angka 3 kg ya rekan-rekan ya. Kemudian sekarang akan kita coba untuk langsung nyalakan. Kita tekan tombol powernya. Di sini sudah menyala untuk kipasnya. Ini untuk flow anginnya ke arah dalam dari mesinnya ya. Jadi arahnya ke depan. Kemudian untuk bagian layarnya sudah menyala ya rekan-rekan ya. Ini pertamanya 009. Kemudian setelah kita setting untuk ampernya ini, dia akan bergerak naik. Terus sampai maksimal kita cek ya ada di angka berapa. Oke, ternyata ada di angka 124 ampere ya rekan-rekan ya untuk setting maksimumnya, tapi nanti kita akan tes lagi. Baik, sekarang kita akan rakit dulu ya rekan-rekan ya. Kita instalasi untuk kabel-kabel ini, kita pasang untuk stang elektrodnya di kutub positif dan untuk stang masanya di kutub negatif. Nah, seperti ini. Sudah siap, dan ini kita akan siapkan untuk bahan yang akan kita coba untuk pengelasan, plat tipis saja. Stang masanya sudah kita pasang. Kemudian untuk elektrodnya kita mulai dari angka yang paling kecil dulu ya. Saya ada stoknya elektrod 2.0. Baik, sekarang kita coba nyalakan menggunakan MCB 2 ampere atau listrik 450 watt. Kita akan setting mulai dari ampere 20 dulu ya. Ini kita akan naikkan sampai 20 ampere. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk daya standby-nya ada di angka 60 watt ya sebelum dilakukan pengelasan. Baik, sekarang kita akan mulai rekan-rekan ya. Kita mulai pengelasan menggunakan setting 20 ampere di sini. Susah untuk cari api ya rekan-rekan ya. Agak susah, tapi masih bisa untuk pengelasannya. Cuma memang agak susah untuk mencari apinya. Kita coba di setting 40 ampere. Di sini mulai enak rekan-rekan ya untuk pengelasan menggunakan listrik 450 watt. Tidak turun asal kita pengelasannya menggunakan sistem tag well ataupun cantum. Titik-titik seperti itu ini masih oke. Tapi kalau untuk tarikan ini tidak kuat di 40 ampere. Baik, selanjutnya kita coba menggunakan listrik 900 watt. Ini menggunakan sistem tarikan elektrod 2,6 ya. Oke, selanjutnya ini saya menggunakan listrik 1300. Ini settingannya 90 ampere. Ini masih oke ya rekan-rekan ya. Sekarang kita akan coba naikkan ampernya di 100 ampere ya. Masih di 1300. Oke, tidak kuat ya rekan-rekan ya untuk sistem tarikan di 100 ampere. Saya akan menggunakan listrik 2200. Ini listrik maksimum settingnya ya rekan-rekan ya. Ini aman untuk pengelasannya juga oke. Menggunakan elektrod 2,6. Dan sekarang kita lanjut ke elektrod yang paling besar yang bisa digunakan mesin las ini 3,2. Bisa ya rekan-rekan ya menggunakan elektrod 3,2 mm. Dan yang terakhir kita akan cek untuk ampere maksimumnya. Kita amati ya rekan-rekan ya untuk maksimumnya yang bisa keluar berapa. Dan ini setelah saya amati angkanya ada di 123 ampere ya, melebihi dari spesifikasinya yang 120 ampere. Oke rekan-rekan, seperti itu tadi untuk pengukuran beberapa settingan ampere. Sekarang saya akan coba untuk melakukan pengelasan bebas saja. Ini saya menggunakan settingan maksimum menggunakan elektrod 2,6 mm. Secara umum mesin lasnya ini enak ya rekan-rekan ya untuk pengelasan dengan ampere yang tinggi di atas 100 ampere. Ini nyaman banget untuk mesin lasnya, mencari apinya gampang, kemudian untuk pengelasan tarikan juga oke. Dan ini untuk hasilnya ya rekan-rekan ya, hasil pengelasannya menurut saya juga lumayan bagus. Seperti ini itu hasilnya. Oke rekan-rekan, sudah selesai kita mencoba mesin las dari merek AI Power
MMA 120 Lite. Sekarang kita akan kesimpulan. Yang pertama, dari segi build quality saya rasa ini oke banget ya rekan-rekan ya. Untuk body, untuk bahannya ini semuanya saya rasa oke banget. Khususnya untuk bagian plat besinya ini terasa tebal banget yang digunakan. Kemudian yang saya suka adalah di bagian panel depan ini sudah dilengkapi dengan digital indikator. Jadi kita tidak bingung ya mau settingnya berapa ampere, kita tinggal lihat angkanya di sini. Jadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Kalau kita mau setting 40 ampere tinggal kita lihat di digitalnya ini. Jadi nggak mengira-ngira atau meraba-raba ini berapa sih untuk ampernya. Kemudian kalau dari segi kegunaan atau pengelasannya, ini sebenarnya masih bisa digunakan untuk listrik rumah 450 watt asal kita melakukan pengelasannya menggunakan setting ampere 40 ampere ke bawah ya rekan-rekan ya. Jadi maksimal 40 ampere ini masih bisa digunakan untuk pengelasan yang ringan-ringan seperti pengelasan besi-besi tipis. Kemudian sistem pengelasannya menggunakan sistem cantum ataupun tag wheel, bukan tarikan. Kalau tarikan nanti tidak kuat dan akan turun. Kemudian untuk mencari apinya juga gampang ya rekan-rekan ya. Khususnya di atas 30 ampere ini sudah mulai gampang untuk mencari api. Tapi kalau masih di bawah 30 ampere ini agak susah juga untuk mencari api dan kadang lengket untuk elektrodnya. Untuk ampere maksimumnya ini keren ya rekan-rekan ya. Tadi sudah kita coba, kalau dispesifikasikan ini 120 ampere, tapi tadi bisa tembus di 123 ampere. Berarti ini mesin lasnya memang benar-benar murni full dan bisa melewati dari spesifikasi 120 ampere. Kalau dari segi harganya, ini mesin lasnya memang harganya menengah ke atas ya rekan-rekan ya. Harganya adalah 1.470.000. Tapi tentunya dengan spesifikasi seperti ini juga seimbang ya rekan-rekan ya, harga seperti itu, karena tadi juga ampernya bisa tembus 123 ampere, itu juga lumayan tinggi di atas spesifikasi. Dan untuk mesin lasnya digunakan juga gampang banget, khususnya di atas 40 ampere itu ini nyaman banget untuk mesin lasnya kita pakai untuk pengelasan. Pekerjaan ringan hingga sedang dan berat pun ini juga masih oke. Seperti itu rekan-rekan untuk review kita kali ini. Mesin las iPower MMA 120 Lite. Buat rekan-rekan mungkin yang tertarik, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan untuk link pembelian dan informasi lengkap mengenai mesin las ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.